Salam, selamat malam Bapak Ibu, Oma Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam program Dewan PKLU. Saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Sri Mintiani Paselima, anggota PKLU dari Jemaat GPIB Maranatha, Surabaya. Bapak, Ibu, Oma, Opa, sebelum membaca Alkitab dan renungan dari SBU, mari berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Bapa yang bertata di dalam sorga, kami mengucap syukur bahwa malam hari ini kami masih diberi nafas kehidupan dan diberi kesempatan untuk bersekutu dengan saudara-saudara kami, kaum lanjut usia GPIB. Dalam persekutuan saat ini, kami luangkan waktu kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapilah setiap kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang akan kami baca dan renungkan dapat memperkuat iman dan percaya kami kepadamu. Bahkan juga bersaksi bagi kemuliaan-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami bersedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pembacaan Alkitab malam hari ini dari Lukas 16 ayat 9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Demikian pembacaan firman Tuhan, terpujilah haleluya. Renungan malam ini dari Lukas 16 ayat 9 dengan tema berteman dengan dunia, bersahabat dengan Allah. Dengan ayat emas yang diambil dari ayat 9b, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Pertemanan bisa berakhir kapan saja, tetapi persahabatan dapat berlangsung selamanya. Mengapa demikian? Kita adalah makhluk sosial yang memerlukan kehadiran orang lain. Tetapi tidak dengan semua orang kita dapat bekerja sama. Bekerja sama selalu memiliki tujuan atau kepentingan tertentu. Teman di masa kecil berbeda dengan teman ketika dewasa, karena tujuan pertemanan berbeda. Teman di lingkungan pekerjaan juga bisa berbeda dengan teman sepelayanan di gereja, karena kepentingannya juga berbeda. Namun sebuah hubungan yang tulus dan tidak melihat kepentingan pribadi akan mewujud dalam sebuah ikatan persahabatan. Berteman karena punya kepentingan dan tujuan. Jika kepentingan selesai, maka pertemanan pun bisa selesai. Tetapi menjadi sahabat dapat dimiliki melintasi waktu dan situasi.
Hidup di dunia pasti berteman atau bersahabat dengan segala yang bersifat material atau harta duniawi yang disimbolkan dengan mamon bahasa Aram, yaitu kekayaan, uang atau harta benda. Banyak orang disibukkan dengan orang dan waktu. Banyak orang mengejar kekayaan sampai merusak persahabatan sejati. Tetapi sampai kapan pertemanan manusia dengan mamon dapat bertahan? Ketika manusia merasa cukup bertemanannya dengan mamon, disitulah persahabatan sejati dengan Allah dimulai. Selama manusia berteman atau bersahabat dengan mamon, maka manusia tidak tinggal dalam keselamatan. Mamon tidak menyelamatkan karena mamon hanya memenuhi keinginan duniawi manusia yang tak pernah ada habisnya. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Mamon tidak pernah bisa menjadi sahabat abadi karena kepentingan mamon adalah harta duniawi. Tetapi ketika kita menjadi sahabat Allah, maka Allah selalu hadir dan memenuhi kita dengan berkat serta keselamatan. Bangunlah persahabatan dengan Allah karena sebagai sahabat Allah selalu menaruh kasih setiap waktu. Demikian renungan firman Tuhan malam hari ini. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas firman yang telah Engkau nyatakan bagi kami pada malam ini. Biarlah firman-Mu dapat membuat kami menjadi berani menatap kehidupan di usia senja dengan semangat. Kami juga berdoa bagi Pelkat PKLU GPIB di mana saja berada. Tuhan, beri semangat dan kreativitas untuk tetap dekat dengan Tuhan dan membangun persekutuan dengan hikmat yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk program-program kerja dari Dewan Pelkat PKLU GPIB, biarlah semuanya dapat dilaksanakan dengan baik dan tetap membangun dan menumbuhkan iman dan percaya seluruh anggota PKLU dimanapun berada. Dan berikan kesehatan dan kekuatan bagi seluruh pengurus Dewan PKLU GPIB, serta tetap dalam lindungan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintahan negara kami Indonesia. Mampukanlah mereka agar dapat melaksanakan tanggung jawab kepemimpinannya dengan hati yang senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat. Berkatilah mereka ya Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Inilah doa kami, kiranya Engkau memberikan pengampunan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Omah, Opa sudah mengikuti acara program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.